Budak ini mengeluarkan kamera, berencana untuk mengambil foto pangkalan militer AS. Itu ditemukan oleh tentara. Para prajurit memukuli budak itu hingga jatuh. Budak itu menyembunyikan kameranya. Saat ini, pemilik budak datang berlari. Ia buru-buru menjelaskan. Para prajurit mencari, tidak menemukan apapun, jadi maafkan mereka. Ternyata mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Uni Soviet. Selidiki apakah benteng tersebut memiliki pasukan Amerika di sana. Pada masa Perang Dingin tahun 1985, Uni Soviet dan Amerika tampaknya berteman baik. Intinya, ini adalah perang bawah tanah. Perang tersebut berlangsung beberapa dekade. Amerika akan mengembangkan kekuatan di Timur Tengah. Diam-diam telah berinvestasi pada teroris. Dan membangun benteng Badaber di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Tentara melatih teroris untuk menjadi tentara. Nerima intelijen, Uni Soviet melakukan tindakan balasan. Kirim agen khusus ke dalam benteng. Uni Soviet mencalonkan Nikitin, Kapten Departemen Intelijen Utama. Saat ini Nikitin sedang berada di kampung halamannya. Dia menghabiskan waktu yang sangat bahagia. Tapi negara ini membutuhkanmu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan kembali ke kamp militer. Karena menyamar sebagai budak, Nikitin mengubah penampilannya. Latih tangan Anda dengan batu bara untuk mendapatkan bagian yang kasar. Mengubah gigi menjadi kuning. Anda tetap harus menarik kemudi hingga kulit Anda tergores. Dengan cepat Nikitin tampak seperti budak. Uni Soviet mengirim orang Pakistan lainnya yang menyamar sebagai pemilik budak untuk menunjukkan jalan kepada Nikitin. Dua pria itu menyeberangi gunung menuju benteng Badader. Mereka berpura-pura menjual budak. Nikitin mengeluarkan kameranya untuk memotret barang bukti. Namun sayangnya dia ditemukan oleh tentara. Hampir kehilangan nyawaku. Untuk mendapatkan kameranya kembali, mereka mencari bantuan dari pekerja terowongan. Para pekerja menyadari bahwa mereka adalah mata-mata Soviet. Jadi dia mengatakannya dengan keras. Seluruh harga adalah $5.000 Amerika Serikat. Nikitin hanya bisa setuju. Keesokan harinya, Nikitin mengikuti para pekerja ke tempat pembuangan kotoran untuk mencari kamera. Namun dia menyuruh Nikitin untuk memberikan uangnya terlebih dahulu. Nikitin tidak punya pilihan selain mengikuti. Malam harinya, para pekerja mengikat Nikitin. Tunggu sampai Anda tiba di barak Soviet untuk mendapatkan uang. Nikitin, untuk membantu negara menghemat uang, menggunakan paku untuk membuka kunci. Kemudian menyelinap ke kamar untuk mengambil kamera. Kemudian kembalilah seolah itu bukan apa-apa. Para pekerja mengira uang Soviet mudah didapat. Anda harus menemukan peninggalan tentara yang ingin berdagang dengan Nikitin. Pada awalnya, Nikitin berpikir itu tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Hingga aku melihat papan nama. Di sampingnya ada nama putra sang jenderal. Nikitin menyadarinya. Benteng ini tidak sederhana. Nikitin memohon kepada para pekerja untuk membawanya ke benteng. Namun dia tidak berani mengambil resiko, sehingga dia menolak. Keesokan harinya, pemandu datang dan ingin membantu Nikitin melarikan diri. Nikitin mengatakan rencana telah berubah. Dia ingin memasuki benteng untuk menyelidiki. Dia melemparkan rekaman itu ke orang yang memberi arahan. Suruh dia membeli granat yang disembunyikan di samping tembok. Pada malam hari, saat para prajurit sedang mengadakan upacara, Nikitin kehabisan, menemukan granatnya, kemudian menyusup ke dalam benteng. Tarik pin granat hingga membentuk organ dan letakkan di bawah septic tank. Setelah selesai, Nikitin kembali ke rumah pekerja lama itu. Seorang tentara pergi ke toilet. Tapi detik berikutnya, toilet meledak, para pekerja kembali mendapat pekerjaan. Nikitin memasuki benteng Badader, manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil foto situasi di dalam. Saat itu, Nikitin melihat seseorang sedang mendorong kereta penyu. Nikitin menyadari bahwa itu adalah tentara Soviet. Nikitin menyeret orang itu ke tempat kosong. Banyak tentara Soviet juga ditemukan. Mereka semua harus melakukan kerja paksa. Semua orang disiksa secara brutal. Nikitin setelah melihat mereka, sinyal Soviet dikirim yang menarik perhatian seseorang. Ia adalah putra mendiang Jenderal, Mikhail. Keduanya saling mengenali. Seorang penjaga melihat sesuatu yang tidak biasa dan segera berlari menghampiri. Mikhail berpura-pura berkelahi. Nikitin memanfaatkan kesempatan itu untuk berfoto dan mundur. Namun masih belum berhasil. Penjaga itu memukul kaki Nikitin. Beruntung pekerja penggali kotoran datang tepat waktu. Memberikan uang kepada penjaga akan menyelamatkan Nikitin. Uangnya belum diambil, masih harus hilang secara tidak wajar. Keduanya bertengkar. Pekerja yang marah itu berencana mencela Nikitin. Namun Nikitin lolos dari kuncian rantai dan berlari kembali ke rumah pemandu. Beri dia filmnya. Katakan padanya untuk membawanya kembali ke pangkalan Soviet. Pemandu itu pergi, dan pekerja itu membawa sekelompok tentara. Nikitin tidak protes sama sekali. Kemudian dia dikurung bersama tentara Soviet. Rencana Nikitin awalnya berhasil, dan pemandu menyerahkan film tersebut ke tangan sang jenderal.
Setelah mengembangkan foto tersebut, saya melihat anak saya masih hidup. Memutuskan untuk mengerahkan pasukan penyelamat. Namun sang jenderal tidak setuju. Pasalnya, situasi kedua negara sangat tegang. Benteng itu menampung pasukan Amerika. Jika kita bertindak, sangat mudah menimbulkan perang. Dan Nikitin ingin mengumpulkan tentara budak untuk mengambil alih benteng tersebut. Namun mereka telah dikurung selama bertahun-tahun. Saya segera mengetahui kekejaman mereka. Mereka berpikir sedemikian rupa sehingga mereka akan bunuh diri. Masih banyak orang pemberani yang berpartisipasi. Nikitin dan mereka bernegosiasi satu sama lain. Saat teroris sedang melakukan ritual, mereka akan menyerang. Tapi anggap saja itu sederhana. Kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang setuju untuk merespons. Setelah negosiasi, Nikitin menaruh harapannya pada pribadi pengkhianat Soviet, Walter. Ia mengusulkan syarat kepada Walter. Anda tidak hanya akan menerima amnesti, Anda juga akan mendapatkan pahala. Walter ragu-ragu lalu mendorong Nikitin. Nikitin tahu dia akan tergerak. Kini mereka tinggal menunggu kesempatan. Suatu malam, Walter menerima perintah dari tentara Amerika untuk memimpin Nikitin dan Mikhail. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka kunci sel. Menunggu para penjaga pergi, para prajurit budak melepaskan ikatannya. Saat ini, pasukan Amerika sedang menginterogasi Mikhail dan Nikitin. Nikitin mengambil anggur dan memukul kepala tentara Amerika itu. Lalu ikat dia. Tentara Soviet melaksanakan rencana tersebut. Dia memutuskan untuk memanfaatkan upacara teroris untuk melancarkan serangan mendadak. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh seorang penjaga. Pada saat kritis, Walter melepaskan tembakan. Para teroris terus-menerus jatuh ke tanah. Tentara Soviet mengangkat senjatanya untuk berperang. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Teroris tidak punya taktik sama sekali. Tentara Soviet itu dilatih. Dengan sangat cepat mereka memperoleh keunggulan. Ambil inisiatif. Saat itu, Nikitin menggantungkan ujung granat di lehernya. Gunakan hidup Anda untuk mengancam pasukan Amerika agar mundur. Tentara Amerika berdiri diam. Saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu berani. Jadi saya dengan patuh mengikuti. Saat dia melihat pasukan Amerika mundur, para teroris juga harus meletakkan senjatanya. Lalu dengan cepat lari, tentara Soviet berhasil merebut benteng tersebut. Semuanya sangat senang, namun mereka masih tidak sabar menunggu bala bantuan. Radio juga tidak dapat menghubungi militer. Mereka hanya bisa dengan keras kepala mempertahankan benteng tersebut. Mereka memperkuat pertahanan di benteng tersebut. Kedua kekuatan besar tersebut sedang mempersiapkan perang. Tapi itu hanya persiapan dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Beberapa tentara Soviet dikurung di benteng Badadar. Mereka menunggu tentara datang membantu mereka. Jenderal Soviet takut akan perang sehingga dia menolak untuk menyelamatkan. Tapi putra sang jenderal ada di sana. Jenderal tidak memperhatikan perintah militer. Melakukan adalah melakukan. Namun sesampainya di perbatasan Afghanistan, mereka dihentikan oleh tim inspeksi. Mereka tidak diperbolehkan lewat. Namun tentara budak mengusir tentara Amerika dan teroris. Berhasil merebut benteng tersebut. Namun pihak militer tidak pernah mendapat kabar. Mereka hanya bisa bertahan di sini. Teroris telah kembali. Mereka tiba di luar benteng. Tanpa diduga, tentara Soviet menggunakan lampu sorot dan kemudian menyerang dengan tembakan jarak dekat. Para teroris hanya bisa melarikan diri. Meskipun tentara Soviet berhasil menghalau gelombang pertama, namun tetap mengorbankan satu orang. Mereka khawatir tidak akan mampu bertahan lama. Namun tentara masih belum memberikan tanggapan. Mereka merasa putus asa. Saat ini, radio mentransmisikan suara sang jenderal. Jenderal tersebut mengatakan tentara tidak dapat memasuki Pakistan. Dukungan hanya dapat diberikan di perbatasan Afghanistan. Tapi sekarang sudah pagi, benteng itu harus ditinggalkan, melalui hutan granat musuh. Ini tidak mungkin, Nikitin marah. Saya mengambil risiko untuk datang ke sini. Segera lulus misi. Sekarang diperlakukan seperti itu lagi. Melihat itu, sang jenderal hanya terdiam. Agar semua orang bisa kembali, Nikitin mengubah rencana. Kirimkan Mikhail dan 2 orang lagi. Sopir jeep mengawal seorang Amerika. Sebelum berangkat, mereka juga melemparkan kembali granat. Rencana tersembunyi dimulai. Setelah ledakan terdengar, Mikhail yang angker melepaskan tembakan. Anggaplah Anda sedang menembak pengkhianat yang melarikan diri. Para teroris melihat ada orang Amerika di dalam mobil. Mulailah melindungi mobil untuk pergi. Tapi mereka juga mengikuti mobil itu. Mendekati perbatasan, teroris mengirimkan helikopter. Sebuah tembakan membalikkan mobil. Salah satu rekan setimnya terbunuh. Walter, untuk menutupi mundurnya Mikhail, bertempur dengan gagah berani. Hingga 2 orang teroris melemparkan granat. Walter diledakkan. Saat ini, Mikhail mampu membawa Amerika melintasi perbatasan. Jenderal melihat putranya dan sangat bahagia. Tapi masalahnya terjadi. Mikhail menyuruh ayahnya segera datang menyelamatkan. Tentara menghubungi helikopter untuk meminta bantuan. Namun kantor pusat tidak menanggapi. Dan kelompok Nikitin menghadapi ratusan musuh.
Benar-benar tidak dapat dihentikan. Para prajurit budak mengeluarkan granat mereka. Sebelum mati, kamu juga harus membawa beberapa musuh. Pada akhirnya, hanya Nikitin yang tersisa. Dia berlari ke gudang senjata. Begitu dia memegang pistol, dia ditembak. Para teroris bersorak kemenangan. Saat itu, senyuman istri Nikitin muncul di benaknya. Kemudian, dia menggunakan nafas terakhirnya untuk menarik pelatuknya. Sebuah ledakan terdengar. Semuanya telah berubah menjadi abu. Tentara di perbatasan melihat pemandangan itu. Di dalamnya ada kesedihan. Film ini didasarkan pada kisah nyata. 12 tentara budak Soviet ada dalam daftar kematian tentara. Jadi tentara tidak punya niat menyelamatkan mereka. Tapi mereka mengambil nyawa mereka untuk menghancurkan benteng tersebut. Membangun situasi yang seimbang di Timur Tengah. Ciptakan kemenangan gemilang.